Insyaallah ilmu berikutnya akan disampaikan oleh guru kita yang terhormat Ustaz Hendra Ustaz LC, dan kepada beliaunya kami silakan. Monggo Ustaz. Masih lumayan ada sorban. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama yang sama-sama kita muliakan guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Abdullah As'ad SQ. Semoga Allah jaga beliau, Allah sehatkan beliau, Allah sukseskan dunia dan akhiratnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Para tokoh masyarakat yang hadir pada kesempatan kali ini, DKM Mushola Nurul Ikhlas, Bapak Ustadz Haji Burhanuddin, seluruh para bapak ibu yang mohon maaf tidak saya sebutkan namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Insyaallah semua yang hadir saya doakan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar rumah. Bahkan 2 hari beliau tidak keluar rumah. Berapa hari Pak Bu? 2 hari. Bukan karena beliau sakit, bukan karena beliau sibuk. Kenapa beliau tidak keluar rumah 2 hari? Karena saat itu beliau sedih luar biasa. Jadi di rumah tuh sedih aja, nangis aja. Apa yang menyebabkan Rasulullah SAW sedih? Ternyata sedihnya Rasulullah SAW karena selama 2 hari itu tidak bertemu dengan guru tercintanya. Subhanallah, 2 hari gak ketemu sama gurunya, sedih, nangis, gak keluar rumah. Santri ada yang begitu nggak Cak? 2 hari nggak ngaji, kangen sama Cak Dul gitu. Oh malah ngumpet. Giliran diumumin ngaji libur, hore rame. Masya Allah. Rasulullah 2 hari nggak ketemu sama gurunya, sedih, nggak keluar rumah. Siapa gurunya Rasulullah? Yaitu malaikat Jibril alaihis salam. Sedih beliau di rumah, nangis beliau di rumah. Ditambah lagi Rasulullah SAW selain sedih, beliau diolok-olok, diejek sama seorang perempuan. Siapa ini perempuan? Perempuan ini istrinya Abu Lahab. Siapa istrinya Abu Lahab? Istrinya Raffi Ahmad. Istrinya Abu Lahab namanya Ummu Jamil.
itu datang ke rumah Rasulullah ngeledek Pak Bu. Apa ngeledeknya? Kata Ummu Jamil, ye kasihan Muhammad, 2 hari ditinggalin sama guru tercintanya malaikat Jibril, berarti Tuhannya lagi marah sama Muhammad. Makin sedih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, makin menangis dia di rumahnya. Hadirin, saat itu tidak lama berselang Allah turunkan satu ayat yang ayatnya kita hafal sebagai penghibur kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sedang sedih. Apa itu ayatnya? Nih kalau saya baca pasti pada ngikut semuanya. Ayatnya adalah Bismillahirrahmanirrahim, wadduha wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka. Tuh ayatnya hafal semuanya. Itulah asbabun nuzul daripada surunnya surat Ad-Duha. Bu, cuman artinya apa itu wadduha? Wadduha demi waktu pagi, duha, wallaili idza saja, dan demi malam yang datang setelahnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kata Allah, wahai Muhammad, Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu, Tuhanmu tidak pernah marah kepadamu. Itulah surat Ad-Duha. Tuh pelajarannya apa pagi hari ini yang kita bisa ambil? 2 hari Rasulullah tidak ketemu gurunya, nangis, sedih luar biasa. Begitulah kita harusnya umat Islam. 2 hari nggak ketemu Al-Quran, sedih. Ada yang di sini 2 hari nggak baca Quran sedih, nangis-nangis. Kayaknya sih saya lihat ini insya Allah orang-orang soleh solehah semuanya. 2 hari bayangin. Apalagi para santri kalau sampai 2 hari nggak ngaji itu harusnya sedih. Ada yang udah sebulan kagak ngaji-ngaji, cuek aja. Iya, Masya Allah. Ini yang harus kita tanamkan. Peduli dengan Al-Quran, tidak pernah lepas dengan Al-Quran seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena manfaatnya banyak Bapak Ibu. Singkat saja saya sampaikan, orang yang peduli dengan Al-Quran, insya Allah dalam hidup ini dikasih kekuatan oleh Allah saat dia mendapatkan musibah-musibah dari Allah. Bapak Ibu, dalam hidup ini kita dapat musibah apa enggak? Pernah ngalamin dapat musibah enggak? Musibah pasti datangnya. Tidak penting buat kita bentuknya apa. Yang paling penting saat dapat musibah dikasih kekuatan sama Allah. Tuh ya Allah, kita hidup ini nih Masya Allah banyak banget ngalamin musibah. Ada yang musibahnya mohon maaf, punya duit hilang, punya motor hilang, punya emas hilang, punya bini hilang kemana emang? Oh. Ini musibah. Apalagi yang sering saya sampaikan, kalau musibahnya berupa meninggalnya orang yang kita sayang, Masya Allah ini beratnya minta ampun ini. Pak Bu, tanyain sama orang yang pernah merasakan kalau ditinggal sama orang yang disayang. Seorang suami ditinggal istrinya, bapak suami ditinggal istri, sedih apa kagak? Kan tadi jawab. Waduh, nah ini begini nih jamaah. Bapak ditinggal istri, istrinya meninggal dunia, bapak selaku suami sedih apa enggak? Astagfirullahaladzim. Ada yang jawab kan? Saya nanya ibu dah, Bu, ibu yang di luar lihat saya. Ibu kalau ditinggal sama suaminya meninggal dunia, ibu selaku istri sedih apa enggak? No, dia mah lihat jawabnya bapak banget. Bapak malu-maluin aja sih, saya kan laki ini, wakilin bapak.
Iya, bapak nggak jawab. Emang beda. Ibu mah kalau ditinggal suaminya sedih luar biasa. Makanya banyak di antara perempuan yang suaminya meninggal kagak kawin lagi sampai akhir hayatnya. Betul bu? Tuh lihat. Kenapa mereka nggak kawin lagi? Sebabnya dua. Satu, cinta betul sama almarhum suaminya. Yang kedua, emang kagak laku. Rasulullah dikasih kekuatan saat mendapatkan musibah. Lihat ayatnya, kita hafal. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Selanjutnya apa? Inna sanulqi alaika. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kata Allah, kami Muhammad akan memberikan kepadamu qawlan thaqila, ucapan yang berat. Apa itu? Musibah yang Allah akan berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi dikasih musibah, sukses nggak Pak Bu? Bisa nggak beliau jalani? Tenang nggak beliau dalam keadaan musibahnya? Salah satunya sebabnya adalah warattilil qur'ana tartila, baca Al-Quran dengan tartil. Tuh nih jamaah PGTN, jamaah Istighosa, insyaallah jangan sampai lepas seperti Nabi 2 hari nggak ketemu dengan gurunya, nggak ketemu dengan ayat Al-Quran. Nabi sedih, Nabi luar biasa menangis tuh 2 hari. Subhanallah. Ini yang pertama, dikasih kekuatan sama Allah saat dapat musibah. Yang kedua, yaitu nanti orang yang peduli dengan Al-Quran diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Nih contoh paling gampang, Pak, Bu, kalau yang jadi imam sholat itu kira-kira orang yang paling pinter baca Qurannya apa orang yang baru Iqra 2? Hah? Yang paling pinter baca Qurannya apa yang baru Iqra 2? Ini bapak-bapak nih sebanyak ini sholat berjamaah kita, ada guru kita Cak Dul, ada yang berani nyelonong jadi imam? Ada. Ada yang berani nyelonong jadi imam lewatin Cak Dul? Nggak akan ada yang berani. Kenapa? Karena memang Allah angkat derajat orang yang bisa pinter Quran. Kalau ada orang yang pinter Quran dalam satu masjid, satu musola, bapak mau sholat, itu ada datang orang yang paling pinter Al-Qurannya, kita tahu, Masya Allah, itu Iqra 2 minggir, Iqra 5 minggir, sudah yang kagak bisa baca Quran mah minggir. Ini bukti diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang yang peduli dengan Al-Quran, sebab dia jadi imam sholat kita. Coba bayangin kalau sholat imamnya nggak bisa Quran, masalah nggak? Jadi masalah nggak? Pernah mungkin saya ceritain, Masya Allah, dulu ada 3 orang pengen taubat, masuk ke dalam masjid, pengen sholat Pak, qomatlah satu orang, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, hayya 'alas shalah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Giliran imam main tunjuk-tunjukkan, lu aja yang imam, jangan gua bakal gak bisa. Gua bukannya nggak bisa, tapi gua nggak biasa. Lu aja yang imam. Akhirnya satu memberanikan diri jadi imam. Imam dia. Lalu takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kata temannya, takbirnya cakep juga ya. Baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim.